A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hazirun, ini usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadi muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biiznihi rabbihim min kul fiha, salah tambahannya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ahli kulsub yang Allah muliakan, yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat ilahi Robbi, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan umur kesempatan waktu, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bersimpuh di hadapan Allah untuk senantiasa bertolabul ilmi. Karena saking pentingnya ilmu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan atas umatnya untuk senantiasa mencari ilmu. Sebab orang yang beribadah dengan tidak dibarengi ilmu, rodun wala tuqbalun, amalannya itu akan tertolak dan tidak akan diterima. Sehingga wajib bagi kita umat muslim menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Rasulullah, carilah ilmu dari semenjak kamu diais dugi kadi dipais, gitu ya. Dari semenjak kita itu beranjak dewasa, istilahnya, di mana akal kita itu sudah bisa digunakan sampai ke liang lahat, tidak ada batasannya. Pentingnya kita itu mencari ilmu, Pak. Dan seperti yang mana oleh Pak Haji Nijar sering disampaikan, gitu ya, bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis yang diterima dari Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ngalangkungan ti Abu Hurairah radhiya mugia maparingan ridho saha Allah Gusti Allah anhu ka Abu Hurairah. Ani Nabi alaihi salatu wasalam, hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu saestuna Kanjeng Nabi qala ngadawuh, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya apa Pak? Yang sering sama Pak Haji Nizar disampaikan. Man salaka tariqan ilal ilmi, barang siapa orang yang nyukruk itu kan bahasa Indonesia teh mencari gitu. Barang siapa orang yang mencari tariqan jalan ilal ilmi menuju ilmu, untuk meraih ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mencarikan dia, akan memudahkan dia jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Sebab kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah menjadi imamnya amal. Wal amalu, sedangkan amal itu tabiuhu, yang menjadi makmumnya. Jadi gitu Pak Aceng. Aduh ya Allah. Ente nanaon jadi gitu. Jadi ilmu itu yang menjadi imamnya amal, sedangkan amal itu menjadi makmumnya. Dan resikonya Pak punten bari nunutan biasa, nunutanana jalmi anu sedang meneangan ilmunya. Orang yang ngantuk, walaupun ngantuk bari nyarande gitunya di tembok, bari ngadangukeun majelis ilmu, eta teh Pak Haji lamun dina kitab Durrah ieu teh Pak Haji, sami ajeung jalmi leuwih alus, bukan sami leuwih alus tibatan jalma anu ngalaksanakeun salat 100 rakaat gitu. Jadi dina kitab Duratun Nasihin nya, jalma anu calik dina majelis ilmu bade paham, bade teu paham, bade nulis, bade teu ditulis, calik nawungkul eta teh langkung sae tibatan jalma anu ngalaksanakeun salat sabaraha 100 rakaat. Allahu Akbar. Pentingna ilmu. Dan resikonya orang yang menyampaikan dan orang yang mendengarkan itu sebenarnya besar resikonya orang yang menyampaikan, Pak. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan itu ketika salah bisa dolun, bisa menyesatkan orang lain. Leres Pak Haji Mirja, Pak Mirjan, Pak Abi, berat Pak. Orang yang menyampaikan ilmu itu resikonya lebih berat gitu daripada orang yang mendengarkan. Kemudian orang-orang yang menjadi pilihan seperti contoh orang yang menjadi imam itu resikonya lebih berat daripada menjadi makmum sebenarnya. Kadang sok hayang-hayang jadi imam gitu, tapi kan ada syarat ketentuan Pak.
ada syarat ketentuan anak. Jadi orang yang menjadi imam itu yang lebih fasih bacaannya, yang lebih banyak hafalannya, yang lebih tajwidnya lebih baik gitu daripada yang lain itu. Kemudian ada suatu ketika Rasulullah di zaman itu pada sahabatnya ada 2 orang sahabat anu cek bari bahasa nama pasurung-surung Pak, pasurung-surung sok ku anjeun we cenah imaman, ku anjeun gitu. Nah, kata Rasulullah, orang yang menjadi imam itu yang tadi disebutkan syarat-syaratnya itu yang lebih banyak hafalannya, yang lebih fasih. Kemudian bagaimana seandainya orang itu misalnya ada berdua orang yang calon kandidat jadi imam itu yang fasihnya sama, hafalannya sama. Kata Rasulullah apa? Kabir. Yang lebih tua, maju yang lebih tua. Itu Pak. Kemudian bagaimana seandainya umurnya sama? Ya, umurnya sama. Ini 50 tahun, ini 50 tahun. Kata Nabi, yang lebih dulu datang. Itu syaratnya Pak. Gitu. Ya kadang-kadang ustadznya cicing tadi tukang dambungi mamannya. Abi teh ngandalkan Abi Mirjan pasehnya enak gitunya. Aduh, Allahu Akbar. Gitu, Pak. Jadi pentingnya mencari ilmu. Lanjut. Insya Allah. Judulnya naon, Bu? Keutamaan iktikaf di bulan Ramadan. Ari iktikaf teh artinya naon? Nah, berdiam diri di fil masjidi, di masjid gitunya. Berdiam diri di masjid. Sedangkan iktikaf itu tidak ada syarat ketentuannya, Pak. Tidak ada syarat ketentuannya. Maksudnya lamana gitu. Ya, lamana misalnya kudu sapeuting gitu ya, kudu sapeuting. Kalau di dalam ini keterangan yang saya baca gitu, yang saya baca ukuran iktikaf itu seukuran tumakninah dina salat gitu. Itu iktikaf. Tapi itu secara lugotnya secara lugot, secara bahasa. Beda lagi ketika kita membahas iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan iktikaf di masjid. Iktikaf teh tinu kata naon? Kita pinter itu bela. Ya. Iktikaf teh tinu kata iqomah artinya cicing fil masjidi, di masjid gitunya. Jadi gitu. Adapun isi-isi daripada iktikaf di situ tujuan utamanya mah yaitu taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya dengan apa? Isinya dengan apa? Iktikaf itu bermacam-macam. Dengan zikir, dengan sholat mutlak. Kumaha sholat mutlak, Pak? Aya nu terang? Sholat mutlak 2 rakaat. Usoli sunatan mutlak rakaat ini lillahi ta'ala. Suratnya bebas. Surat bebasnya. Bisa dengan sholat hajat. Bisa dengan sholat tahajud. Bisa juga dengan
qiraatil Quran gitu, membaca ayat-ayat Al-Quran gitu, iktikaf. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang Allah muliakan, kemudian niat iktikaf itu bagaimana? Kan iktikaf itu ada yang hukumnya sunnah ya. Iktikaf itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang makruh, ada yang wajib. Kurang bahas hiji-hiji itu. Ari asal pokokna iktikaf teh hukumna naon? Sunnah. Nah, menjadi wajib naon, sababna naon? Bila nah menjadi wajib, bisa eta iktikaf teh hukumna jadi wajib sabab naon? Sabab aya nazar gitu, aya nazar. Seperti contoh Pak Haji ngucap niat dina hati terus ngucap di warteg di beja-bejanya ibaratna start kayak orang rek iktikaf dibejakeun kan eta mah orang janji tah, janji ka Allah eta teh jadi hutang Pak dina hukumnya mah. Jadi hukumna wajib iktikaf teh gitu, wajib. Kumaha nu makruh? Nu makruh mah istri nalika istri iktikaf di masjid gitu. Istri kumaha iktikaf tiasa teu? Di mana? Alhamdulillah parados terang. Aya oge iktikaf teh anu hukumna haram. Nu kumaha? Iktikaf anu hukumna haram teh contoh istri hoyong iktikaf di masjid teu aya izin ti carogena, tidak ada izin dari suami, eta hukumnya jadi haram gitu. Jadi keutamaan ibadah seorang perempuan itu di rumah. Ada yang lebih utama lagi di rumah itu di dalam kamar gitu. Itu saya pernah ngaji dulu sama guru saya, seperti itu dijelaskannya gitu. Perempuan itu utamanya itu ibadah itu di rumah. Lebih utama lagi di dalam kamar gitu. Ya saya menyampaikan sesuatu itu yang sudah saya terima dari guru saya seadanya aja segini Pak gitu. Dari guru saya dulu gitu ya. Iktikaf di bulan Ramadan ya, iktikaf di bulan Ramadan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Siti Aisyah pernah meriwayatkan di 10 hari terakhir ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengencangkan sinyang dan sarung, mengencangkan sarungna. Kemudian sinjangnya, aduh punten lain orang Sunda samping. Jadi gitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir itu mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Artinya itu siap-siap untuk beriktikaf di dalam masjid. 10 hari terakhirnya ditulisnya di hadis ini 10 hari terakhir. Ayo orang sok kumaha? Sok dipilihannya. Orang masuk dipilihan 2 hiji, 2 tilu, 25, 27, 28 gitu ya. Sok dipilihan. Sedangkan di hadis mah 10 hari terakhir gitu, 10 hari terakhir. So iktikaf dulu mah kapungkur nuju almarhum Pak Haji Mamatnya masih kena jumeneng. Alhamdulillah rajina ya. Rajin pisan nyaksian. Wah, full wajib. Allahu Akbar. Ya, beliau ini alhamdulillah sudah dipanggil oleh Allah. Kita doakan saja mudah-mudahan beliau bukan hanya Pak Haji ya,
orang-orang masjid senior-senior ya, pendiri masjid, Pak Haji Oka, Pak Ustadz Didin, almarhum Pak Haji Mamat, semuanya lah kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa di sisi Allah itu ditempatkan di tempat yang mulia gitu. Amin, Allahumma amin. Diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Lanjutnya ada 5 menit lagi. Ada 5 menit lagi dilanjut. Kita tadi membahas masalah iktikaf untuk meraih Lailatul Qadar. Cik, ya pasti sudah pada hafal ini. Sejarah asbabun nuzul daripada turunnya surat Al-Qadar, tahu Bu? Hah? Tahu. Ya udah kalau tahu assalamualaikum aja udah tutup. Ya udah tahu tuh. Gitu. Nggak apa-apa ya, lanjut. Biar jelas, biar melengkapi karena ilmu itu yaitu saling melengkapi gitu ya. Kan al muslimu lil muslimi kal bunyan. Muslim satu dengan yang lain itu seperti sebuah apa? Bangunan. Yasudu ba'duhum ba'do, yang saling menguatkan bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya. Seperti contoh masjid teh aya pondasi, aya bata, aya cat, aya semen segala macamnya, dah saling menguatkan. Sama Pak, kita juga selaku umat muslim harus saling menguatkan di masalah ilmu oge, walaupun sudah tadi ibu-ibu sudah membahas, sudah tahu, nggak apa-apa, dibahas lagi aja supaya tenang Bu. Aduh Oh yang lain belum, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Wah, gitu. Ada 1 menit lagi. 1 menit, siap. Disingkat ya. Dulu di zaman waktu Rasulullah SAW itu berkumpul sahabat-sahabat menerangkan bahwa menceritakan ceritanya mah Rasulullah ada rasa ingin, bukan iri ya, ingin diberikan fadilah pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzulnya yaitu diantaranya dulu di umat Bani Israil itu ada yang disebut Sam'un gitunya, Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi ini ada sebagian ulama yang mengatakan itu nabi, ada juga sebagian ulama itu orang soleh ya. Beliau itu selama 500 tahun siangnya itu dipergunakan untuk berjihad, berperang di jalan Allah. Kemudian malamnya dipakai untuk beribadah. Dan beliau ini, 1 menit lagi, singkat saja. Beliau ini mempunyai kehebatan yang sangat dahsyat. Setiap perang menang gitu ya. Ternyata beliau ini mempunyai kesaktian yang diberikan oleh Allah. Ada rambut di sini tuh, pokoknya emang ada rambut yang spesial lah gitu. Orang-orang kafir tidak tahu itu. Dia mempunyai kekuatan apa, nggak tahu. Di situ ini udah terang paginya, nggak apa-apa, serangkan aja. Jadi di situ karena orang kafir itu ingin mengalahkan Sam'un al-Ghazi, Sam'un. Kemudian orang kafir itu merayu istrinya itu orang soleh itu, supaya bagaimana kelemahannya itu ada di mana gitu. Karena memang istri yang berkhianat itu tidak tahu, orang yang soleh itu tidak tahu kalau istrinya itu pengkhianat, karena diiming-imingi naon duit kade orang anu ya, ringkasnya seperti itu ya. Jadi bisa kalahnya itu dengan dibujuk oleh istrinya. Disingkat ceritanya,
diberitahulah itu kelemahannya Sam'un itu ya, Sam'un Al-Ghazi itu, bahwa dia mempunyai kekuatan ini. Setelah itu ditali, rambutnya panjang, apa? Ditali, dibawa, dibunuh. Itu bukan dibunuhnya, ini masalahnya masalah pahala jihadnya, gitu, jihad fisabilillah. Sudah ya, sudah habis waktunya. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.